Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sapphire izin mempresentasikan mengenai progres final project kami, di mana di sini yaitu project Banyumas untuk tugas manajemen project informatika. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota tim kami, di mana di sini saya Farasani Maulida dengan NIM 95. Saya Aida Sukomairo dengan NIM 70. Saya Hamas Sena dengan NIM 62. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong sektor pariwisata untuk beradaptasi secara digital. Banyumas memiliki potensi, tetapi informasi masih tersebar sehingga promosi belum optimal. Pengelola wisata pun kesulitan menjangkau masyarakat melalui media konvensional maupun sosial. Oleh karena itu, pembangunan website pariwisata menjadi solusi strategis untuk menyajikan informasi secara terpusat, sekaligus meningkatkan promosi wisata, kunjungan wisatawan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, menyediakan platform digital yang menyajikan informasi lengkap melalui destinasi wisata di Banyumas. Kemudian memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan tiket wisata secara praktis dan efisien. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada wisatawan mendapat informasi akurat terkait lokasi, fasilitas, dan harga tiket untuk memudahkan perencanaan perjalanan. Selanjutnya mendukung transformasi digital daerah dan memperkuat branding Banyumas sebagai destinasi unggulan. Kemudian framework yang kami gunakan itu adalah PMBOK atau Project Management Body of Knowledge, di mana PMBOK ini menggunakan 5 kelompok proses untuk mengkategorikan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam manajemen proyek, yaitu yang pertama initiating, kedua planning, executing, monitoring dan controlling, kemudian terakhir closing. Next. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ada profil. Nama tim kita bernama Sapphire Developer. Jenis usaha yaitu tim pengembangan perangkat lunak, tahun berdiri dari 2020. Lokasi berada di Blater, Kabupaten Purbalingga. Pengalaman sudah 5 tahun. Layanan yang kita buat yang pertama pengembangan aplikasi web dan mobile, kemudian pembuatan website profesional, desain antarmuka, quality assurance dan testing. Yang terakhir konsultasi IT dan solusi teknologi. Selanjutnya ada proses yaitu dari alur pengguna. Pertama pendaftaran dan login, melihat detail destinasi, pencarian destinasi, pemesanan tiket, melihat riwayat pemesanan, lalu logout. Kemudian fitur admin yaitu CRUD pengguna, destinasi, dan laporan pemesanan. Selanjutnya ada kegiatan proyek. Kami menggunakan metode Agile dalam proyek ini sehingga kami menetapkan tahapan pengembangan yang terstruktur dan adaptif seperti berikut. Yang pertama ada planning, kemudian design, development, testing, documentation, yang terakhir ada deployment. Kemudian ada resources. Yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu ada project leader, sistem analis, administrator, network administrator, dokumentator, programmer, dan juga QA atau tester. Kemudian material dan peralatannya, yang pertama ada laptop, yang kedua ada IDE yaitu Visual Studio Code, kemudian framework Laravel, database, server hosting, domain, dan juga server lokal. Kemudian sumber daya finansial, ada pemasukan yang berasal dari Dispora Budpar Banyumas, sponsor swasta seperti hotel dan lain-lain, kerjasama media, dan juga promosi. Kemudian alokasi pengeluarannya untuk pengembangan sistem, infrastruktur konten, dan juga gaji pekerja. Next. Kemudian di sini ada metodologi pengembangan, di mana di sini kami menggunakan metodologi Agile. Namun sebelumnya itu ada yang namanya SDLC, yaitu metode bertahap untuk menganalisis dan merancang sistem, meliputi planning, analysis, design, dan implementation. Untuk mempercepat pengembangan, digunakan Agile Development atau turunan dari SDLC yang mana lebih cepat, fleksibel, dan mudah beradaptasi dalam perubahan. Setiap akhir sprint menghasilkan peningkatan fitur secara bertahap sehingga validasi lebih cepat dan risiko kegagalan proyek lebih kecil. Berdasarkan dari pemaparan sebelumnya, dari kami untuk schedule-nya itu untuk waktu proyek website pariwisata ini direncanakan selama 4 bulan, di mana di sini dimulai dari 19 Agustus 2025 sampai dengan 19 Desember 2025. Dan metode yang digunakan adalah Agile tadi, sehingga pengerjaan dibagi dalam 8 sprint dengan durasi rata-rata 2 minggu. Untuk lebih jelasnya di sini kami sudah membuat Gantt chart. Next. Kemudian ada cost, yaitu dalam rangka merealisasikan proyek pembuatan website pariwisata Kabupaten Banyumas
dibutuhkan dukungan dana untuk menutupi kebutuhan teknis, operasional, dan sumber daya manusia. Estimasi biaya disusun berdasarkan kebutuhan minimal untuk membangun, mengembangkan, dan mengelola website agar dapat berjalan optimal. Untuk pengeluaran dan pemasukan, keduanya sama-sama 138 juta. Untuk lebih detailnya bisa dilihat dari sini. Oke, di sini kemudian ada quality, di mana di sini quality kami dibagi menjadi 3, yaitu ada quality planning yang pertama, yaitu perencanaan kualitas sejak awal agar produk sesuai kebutuhan dan ekspektasi stakeholder, di mana di sini dibuktikan dengan adanya kegiatan project bagian planning dan desain. Untuk planning sendiri, tim mengidentifikasi kebutuhan, menyusun backlog, dan menetapkan prioritas untuk setiap sprint, dan untuk bagian desain, tim membuat rancangan awal seperti mockup, wireframe, dan arsitektur sistem agar dasar kualitas produk sejak awal. Kemudian ada quality yang kedua, yaitu quality assurance. Ini adalah dengan adanya proses assurance, yaitu menjaga agar proses pengembangan mengikuti standar mutu yang konsisten. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan project testing, di mana tim melakukan berbagai pengujian, yaitu unit testing, integration testing, user acceptance testing atau UAT, dan usability testing untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Kekurangan ditemukan dimasukkan kembali ke backlog jika ada untuk diperbaiki pada sprint berikutnya, sehingga kualitas tetap terjaga meski pengembangan berlangsung cepat. Kemudian bukti yang kedua, adanya tim pelaksana QA atau tester, di mana mereka berperan mencari bug, menguji kualitas sistem, fungsionalitas, performa, keamanan, dan memastikan sistem sesuai kebutuhan user sebelum dideploy. Dan untuk yang terakhir ada quality control, di mana di sini yaitu untuk mengecek hasil akhir dan memastikan bahwa produk benar-benar sesuai spesifikasi dan bebas kesalahan sebelum diserahkan. Ini dibuktikan dengan adanya kegiatan project testing seperti quality yang sebelumnya dan adanya deliverables, di mana yaitu dengan adanya website yang sudah jadi dan di-hosting, file website, manual book aplikasi, dokumen teknis sederhana, dan dokumen administratif. Next. Kemudian yang terakhir adalah risk atau manajemen risiko. Yang pertama adalah risk analysis, terdapat ada 6, yaitu yang pertama adalah keterlambatan jadwal dengan dampak proyek tidak selesai tepat waktu dan berpotensi menambah biaya. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada individu kunci dengan dampaknya progres terhenti, jadwal mundur, dan biaya bisa naik jika biaya bisa naik. Kemudian yang ketiga adalah perubahan ruang lingkup dengan dampak fokus terpecah dan anggaran membengkak. Kemudian yang keempat adalah estimasi biaya awal tidak akurat dengan dampaknya waktu pengadaan membengkak dan juga menyebabkan seluruh biaya proyek melebihi anggaran yang diajukan. Kemudian ada yang kelima, biaya infrastruktur tidak terduga. Kemudian dampaknya yaitu mengurangi margin keuntungan proyek atau memerlukan negosiasi ulang anggaran dengan klien. Kemudian yang keenam adalah kompleksitas teknis modul pemesanan. Dampaknya yaitu fitur utama tidak berfungsi dengan baik. Kemudian perbaikan book yang kompleks akan memakan waktu dan biaya tambahan. Next ada risk mitigation yang untuk R01 mitigasinya yaitu project leader dan sistem analis harus bekerja sama dengan klien untuk mendefinisikan minimum viable product atau MVP. Kemudian yang R02 mitigasinya yaitu knowledge sharing antar programmer dan sistem analis. Kemudian yang R03 mitigasinya tidak ada penambahan fitur baru di tengah-tengah sprint yang sedang berjalan. Kemudian yang R04 mitigasinya yaitu dengan detail breakdown WBS untuk mendapatkan estimasi jam kerja yang lebih akurat. Kemudian yang R05 mitigasinya yaitu melakukan riset vendor hosting secara menyeluruh di sprint 1 atau planning, bukan di sprint 4. Kemudian R06 mitigasinya yaitu mengalokasikan waktu khusus di sprint 3 atau 4 untuk riset teknis atau membuat POC khusus untuk alat pemesanan tiket dan juga integrasinya. Next. Oke, mungkin sekian pemaparan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.